Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Senin 21 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Ada apa dengan orang yang cepat menghakimi orang lain? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan sikap tidak setujunya pada sejumlah orang yang begitu cepat menghakimi orang lain sebelum melihat siapa dirinya sendiri. Larangan Yesus agar para muridnya tidak boleh menghakimi orang lain ini bagi saya memuat beberapa alasan. Pertama, eksistensi manusia adalah makhluk yang terbatas dan penuh dengan kerapuhan. Seluruh manusia, siapapun dia, entah apapun panggilan hidupnya, apapun perannya, melekat erat dengan yang namanya kerapuhan manusiawi. Atas dasar itu, satu hal yang dituntut dari manusia adalah menyadari akan keberadaan itu. Ketidaksadaran akan keberadaan sebagai manusia yang seperti itu melahirkan satu bentuk arogansi dalam hidup. Misalnya, ada yang merasa diri paling benar, merasa diri paling super, ada yang merasa diri paling suci, paling sempurna tanpa cacat celah, dan sejumlah kebanggaan lainnya. Arogansi yang demikian berimplikasi pada sikap yang dengan mudah menghakimi orang lain. Orang lain dilihat dan dianggapnya sebagai makhluk paling hina, tidak sempurna, banyak noda dosa, tidak baik, dan sejumlah kualitas buruk lainnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sikap yang selalu menghakimi orang lain adalah sikap dari setiap pribadi yang tidak memiliki kesadaran akan dirinya sebagai manusia, yang sebenarnya juga memiliki banyak keterbatasan dan kerapuhan. Sikap yang demikian selalu bersumber dari iblis. Kedua, tumpulnya rasa empati dari dalam hati. Empati adalah sikap yang mau mengambil atau merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menjadi miliknya. Misalnya pada saat kita melihat seorang anak sekolah dipukul gurunya. Anak itu menangis dan meminta tolong. Bagi pribadi yang memiliki rasa empati, ia membantu anak itu bukan semata-mata karena rasa marahnya kepada guru. Ia membantu karena ia merasakan sakitnya kalau dibuat seperti itu. Upayanya untuk mengatasi peristiwa itu bukan semata-mata ia mengambil posisi sebagai seorang anak sekolah itu dan mengabaikan posisi sang guru. Bukan. Seorang yang memiliki rasa empati akan berdiri pada dua posisi itu sekaligus. Di samping ia menyadari sakitnya kalau dipukul dari pihak seorang anak sekolah, ia juga mempertimbangkan ada apa dengan sang guru sampai ia memukul seorang anak sekolah ini. Apa kepentingan di balik tindakannya itu?
Penyelesaiannya bukan memihak satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Dengan memiliki empati, seorang manusia tidak dengan mudah menghakimi yang lain. Sebab ia sadar bahwa dengan menghakimi pihak lain, ia menciptakan derita untuk yang lain. Jika ada pribadi yang bahagia karena membuat orang lain menderita, ia bukanlah pengikut Tuhan. Ia adalah kaki tangan iblis. Ketiga, pribadi yang tidak pernah merefleksikan hidup sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada seorang filsuf bernama Socrates mengatakan demikian: hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Refleksi adalah sebuah perjuangan yang dibangun secara sadar oleh manusia untuk melihat ke dalam diri. Tujuannya adalah untuk mengenal dirinya, melihat segala kecenderungannya, melihat potensi dan keterbatasan yang ada dalam diri, menyadari keterkaitan diri dengan konteks kehidupan dan realitas lainnya, menyadari hubungan dirinya dengan makhluk ciptaan lainnya dan Tuhan, serta sejumlah pertimbangan lainnya tentang dirinya dan kehidupannya. Tahap lebih lanjut dari refleksi adalah melahirkan kesadaran bahwa sebelum bertindak atau berbuat, saya harus berpikir. Pribadi yang selalu melewati kehidupannya dan selalu menyempatkan diri untuk berefleksi adalah pribadi yang matang kepribadiannya. Pribadi itu pun akan mempertimbangkan secara matang tentang apa yang harus dan akan dilakukannya. Kematangannya terlihat juga dalam pemikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Pribadi yang demikian bisa dipastikan bahwa ia tidak akan dengan mudah menghakimi yang lain. Semoga bermanfaat untuk kita.